Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Anak-anak, pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita muatan IPS tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, di sini contohnya individu dengan individu itu contohnya adalah antara guru dengan seorang murid. Jadi guru dengan seorang murid, maka itu interaksinya adalah individu dengan individu. Akan tetapi contoh individu dengan kelompok adalah guru, seorang guru mengajar dengan muridnya tapi dalam kelompok satu kelas. Jadi muridnya satu kelas, gurunya satu. Nah, itu namanya interaksi individu dengan kelompok. Sekarang kalau interaksi kelompok dengan kelompok lain, contohnya adalah ketika saat olahraga, anak-anak tanding sepak bola antar kelas, ya, kelas 5A dengan kelas 5B atau 5A dengan 6A dan sebagainya. Itu contoh kelompok dengan kelompok. Oke, kita lanjut. Interaksi sosial sangat dibutuhkan dalam kehidupan bersama sebab manusia tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa melayani dirinya sendiri. Maka diperlukan adanya interaksi sosial. Nah, inilah yang dinamakan dengan manusia makhluk sosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup dan melayani diri sendiri. Oke. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antar manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contoh, lingkungan tempat terjadinya interaksi, contohnya adalah gunung, sungai, persawahan, laut, dan sebagainya. Nah, sekarang contoh interaksi antar individu dalam lingkungan pertanian. Ya, dalam lingkungan pertanian, contoh mana yang dinamakan interaksi antar individu? Contohnya adalah petani dengan petani itu bercakap-cakap saat bekerja sama di lahan pertanian atau sawahnya. Itu petani yang satu bercakap-cakap atau berinteraksi dengan petani yang lainnya. Itu namanya interaksi antar individu. Kemudian yang dinamakan interaksi individu dengan kelompok dalam pertanian itu contohnya adalah interaksi pemilik sawah dengan beberapa orang karyawannya. Individunya itu petaninya atau pemilik sawahnya, sedangkan kelompoknya adalah sekelompok atau beberapa orang karyawannya. Itu dinamakan kelompok, sehingga ini terjadi interaksi antara individu dengan kelompok. Nah, sekarang kita akan lanjut. Nah, sekarang dalam pertanian itu mana yang dinamakan interaksi kelompok dengan kelompok? Lain contohnya pada lahan pertanian yang luas tapi pemiliknya berbeda-beda. Jadi misalnya pemilik pada lahan pertanian yang satu ini sekelompok karyawannya, kemudian melakukan interaksi sosial dengan kelompok karyawan pada lahan pertanian yang lain. Maka itu dinamakan dengan kelompok antar kelompok, yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, sekarang contohnya dalam bidang pertanian itu terjadi interaksi sebagai berikut. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Contohnya mana? Contohnya adalah petani menggarap tanahnya. Ya, manusianya itu petani itu sendiri. Kemudian lingkungan alamnya adalah lingkungan persawahannya. Ketika petani itu menggarap tanahnya, mulai dari membajak sawah, kemudian
menyemaikan bibitnya, kemudian merawat tanamannya, memberantas hama dan sebagainya, itu berarti petani berinteraksi dengan alam. Kemudian yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Ya, jadi manusia dengan lingkungan sosial. Contohnya apa? Pemilik lahan pertanian dengan karyawan atau buruh taninya. Ini adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Kemudian, adakah keberagaman di dalam lingkungan pertanian itu dalam proses interaksi itu di lahan pertanian adakah keberagaman? Ada. Ya, anak-anak masih ingat keberagaman itu sama dengan perbedaan. Jadi perbedaan jenis kelamin, perbedaan umur. Nah, itu perbedaan status. Nah, itu namanya adalah keberagaman dalam pertanian. Nah, status contohnya statusnya pemilik tanah dengan statusnya karyawan. Nah, itu namanya keragaman dalam bidang pertanian. Dan keragaman sosial itu banyak sekali diketemukan itu di pasar, ya. Di lingkungan pasar itu banyak sekali terdapat keragaman. Oke, itu keterangannya Bu Guru. Kemudian tugasnya anak-anak hari ini, tugas Jumat 24 September 2020. Anak-anak tugasnya di LKS tema 3, subtema 1 muatan IPS, halaman 32 sampai 33, room 1 sampai 3. Ditulis jawabannya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.